Oke, teman-teman, selamat pagi, teman. Oke, hari ini kita kedatangan satu orang wanita yang spesial banget, teman-teman, dari Jakarta, FB1, teman-teman. Tadi kebetulan Revin dapat kesempatan bagus banget boleh talk show sama Ci Iren ini. Kalau teman-teman lihat tadi ya, pencapaiannya keren banget. MDRT 22 kali loh, teman-teman. Hebat banget ya. Dan COT 3 kali. Pasti dia punya cara-cara terbaik loh. Gimana cara sellingnya, gimana dia approach sama nasabahnya. Dan yang kerennya, introvert teman-teman. Introvert, keren banget. Berarti di sini valid ya. Semua karakter, semua tipe orang bisa berhasil teman-teman. Oke, nah nggak lama-lama kita panggil aja, hari ini bakal talk show juga sama Philip. Ada video profile? Nggak ada, oke. Kalau gitu kita boleh bangkit berdiri, kita kasih tepuk tangan yang terbaik buat Ciren dan Philip. Yuk. Halo, selamat pagi. Apa kabar? Keren banget. Oke. Tepuk tangan lagi sekali lagi buat Ciren, teman-teman. Thank you. Ciren silakan duduk. Yap. Senyaman mungkin Ciren. Thank you. Teman-teman, udah siap teman-teman? Kita mau panas bareng, kita mau gas bareng teman-teman. Kalau kata orang di luar sana, nggak kenal maka nggak sayang, betul? Saya nggak kenal sama Cirennya udah sayang malah. Ntar saya pulang ya. Begitu ya. Gimana nggak sayang sama Ciren? Minggu kemarin demam berdarah, sekarang keadaan masih dalam pemulihan, tapi hari ini mau, mau kasih yang terbaik buat teman-teman ada di Legacy. So kalau tepuk tangannya cuma segini ya. Keren banget loh. Ciren, thank you, Ciren, thank you ya. Thank you juga dikasih kesempatan. Sama-sama Ciren, ini bukan kesempatan. Ini pasti kalian mikirnya kesempitan kan? Kesempurnaan, bener sih. Oke. Cakep ya di sini kalimat-kalimatnya pasti didikannya Andre nih. Kalau yang cakep-cakep cuma saya aja. Oke. Ini mereka rata-rata aja sih sebenarnya ya. Oke. Nah, Ciren hari ini kita pengen ngobrol banyak sama Ciren. Pastinya kita pengen gali apa yang Ciren punya, betul ya? Mumpung Korudi lagi nggak ada, Korudi nggak ada. Nggak ada Korudi ya. Korudi masih di hotel. Korudi masih di hotel. Kita semua masih lagi pemulihan, jadi mereka hibernate semua. Oh, berdua Ciren demam berdarah. Iya, kata anak juga. Oke. Iya. Thank you banget Ciren ya. Okay, So, kita pengen tanya dulu awal-awalan Ciren. Sebelumnya boleh dong Ciren kenalin dulu ke teman-teman. Mungkin teman-teman yang baru masih belum tahu Ciren siapa ya, cuma tahu namanya Ciren. Oh, orangnya cantik baik tapi belum tahu detail. Okay. Boleh silakan Ya, Ciren. Kenalkan, nama saya Iren Hadi Projo. Saya join di Prudential tahun 2002 ya. Jadi ini udah tahun ke berapa? Hitung sendiri ya. Udah sekian tahun di Prudential. Tadinya saya auditor backgroundnya. Ada yang di sini auditor? Selain ini, ada lagi? Ada? Ya. Saya auditor. Saya nggak ada kerjaan lain. Suami istri dua-duanya sekian tahun, 23 tahun hanya di Prudential ya. Wow. Jadi my life support by Prudential ya. Bisa hidup sampai hari ini dengan segala sesuatunya itu support by Prudential semuanya. Apalagi ya, saya mau tahu, ya kamu nanya dulu deh, itu perkenalan saya sedikit saya. Saya ditanya baru saya jawab ya. Itu perkenalan sedikit saya. Oke. Ciren kan kalau misal yang kita dengar tadi di bawah, leader-leader, teman-teman leader udah ada kesempatan buat dengar profilnya Ciren, backgroundnya Ciren. Kan kalau kita tahu Ciren itu punya background pekerjaan yang bagus banget. Di perusahaan kalau saya searching ya 5 besar. Betul ya, perusahaan Amerika, perusahaan akuntan dan 5 besar. Kalau Ciren tadi bilang, saya ngerasa keren. Memang keren Ciren ya. Nah, cuma pertanyaannya apa yang bikin Ciren akhirnya dari perusahaan yang keren banget, 5 besar Ciren, tapi akhirnya Ciren mau join di Prudential Ciren. Boleh ceritain Ciren? Oke. Saya dulu tuh auditor ya. Auditor tuh saya kerjanya di Andersen terus ke EY ya kalau ada yang tahu. Jadi ditanya
itu pekerjaan impian saya gitu ya. Jadi waktu saya lulus SMA, saya itu lulus SMA ya, udah bercita-cita kerjanya di situ. Jadi bukan lulus kuliah, lulus SMA udah jelas spesifik nama company yang saya mau. Bukan karena saya punya saudara atau ada kenalan, enggak. Tapi waktu saya search saat SMA, saya tanya, saya SMA-nya tuh biologi sebenarnya, nggak ngerti accounting ya. Oke. Jadi waktu SMA saya tuh udah tahu gini, kerjaan apa yang bisa ngasilin duit dan gengsinya gede. Hari itu katanya kerjaan yang ngasilin duit banyak dan gengsinya ada gitu ya. Jadi bukan cuma duit saya cari, saya gengsinya gede, kelihatannya pinter, duitnya banyak gitu ya. Katanya saat itu auditor. Terus saya tanya, auditor yang kayak gitu itu yang di mana? Di Big Five dia bilang gitu ya, kantor KAP Big Five. Terus saya tanya nomor satunya apa? Waktu itu namanya Arthur Andersen EY. Arthur Andersen sebelum masuk EY gitu ya. Jadi saya bilang saya mau kerja di situ ya. Itu udah cita-cita saya. Jadi waktu saya lulus kuliah, hari ini saya sidang, hari itu saya udah kerja di sana. Ya, jadi itu sebegitu kepengennya gitu lah teman-teman ya. Jadi saya ujian masuknya ke situ lebih belajar dan lebih stres daripada ujiannya lulus kuliah. Ya, karena sebegitu kepengennya, sebegitu pengennya. Nah, singkat cerita saya kerja di sono 5 tahun. Saya kerja di sono 5 tahun, levelnya level junior biasa dulu ya. Level junior biasa, di sini ada yang auditor nggak? Nggak Ada beberapa ada auditor ya? Auditor ya? Di? Iya, masih jam kerjanya masih yang pagi ke pagi nggak? Nggak ada ya. Jadi kita auditor itu kerjanya dari pagi ke pagi, bukan pagi sampai malam ya, pagi ke pagi. Kalau saya nggak ngelembur, ya pulang jam 10, 11 tuh nggak ngelembur ya. Kalau ngelembur ya pulangnya jam 4, jam 5, kurang lebih kayak gitu ya. Masih ya. Sabtu Minggu kerja. Liver aman tapi Ci waktu itu. Pokoknya harus pernah kena tipes baru namanya auditor ya. Kalau belum lulus. Ya jadi kena tipes gitu-gitu itu udah penyakit yang kayak oh ya baru lu namanya auditor keren udah pernah kena tipes. Kalau belum lu ngapain aja di kantor ya jadi kurang lebih kayak gitu ya. Itu kerjaan yang capek setengah mati tapi saya seneng. Kata apa seneng? Karena duitnya gajinya nggak gede saat itu tapi argo lemburnya saya itu gede gitu kan ya teman-teman ya. Jadi gaji sama argo lembur gedean argo lembur. Jadi dari sisi duit ya nggak gede, tapi rasanya gede waktu itu ya. Oke, Ciren saya cut dulu ya. Ini gara-gara ngomongnya gede-gede. Ciren boleh nggak pegang mic-nya di situ betul Ci. Oh oke ya. Terus memang sedikit sensitif ini Ci ya. Oke, silakan Ci. Yang gede lagi silakan Ci. Terus udah gitu gajinya kan gitu ya. Tapi jam kerjanya saya tuh kan dari pagi sampai malam pagi sampai pagi itu ya. Itu membuat saya kayak pokoknya capek tapi happy karena ngelemburnya banyak dong kayak pagi-pagi. Tapi yang lebih bikin saya kayaknya happy banget itu di sono karena gengsinya tuh dapat banget di sono. Kita tuh walaupun levelnya junior kalau masuk pintunya klien satpamnya nunduknya setengah 90 derajat ya. Terus begitu dibukain pintu. Pokoknya ketemu manajer walaupun kita kayak anak cuma junior biasa, manajer kantor kayak ngeladenin kita lah ya gitu ya. Terus Mereka hari takut itu sebenarnya Ci. ya takut betul. Kalau kita gimana dikit lembur loh gitu nggak pulang loh diomelin. Jadi kayaknya pokoknya gengsinya dapat banget ya. Jadi itu ngasih makan Oke. ya ngasih makan. Buat saya terus kalau ketemu orang siapapun itu om-om dan lain-lain, kerjanya di mana? EY kesannya pinter gitu, gitu kesannya pinter gitu. Jadi kayak gitu. Itu yang saya cari dulu Oke. ya. Nggak tahu anak-anak Gen Z sekarang kayak gitu nggak sih ya? Kalau dulu saya dapat tawaran kerja, saya ingat banget saya dapat tawaran kerja di Deloitte, gajinya 1 juta. 1,5 juta. Saya dapat tawaran kerja di EE 1 juta. Bedanya berapa? 500. 500.000. Harusnya pilihnya yang mana? 1,5 dong. Nah, orang idealis pilihnya tetap yang 1 juta karena itu yang saya mau. Blow on ya, matematikanya nggak jalan gitu ya. Padahal sama-sama the big five, tapi idealis ya, pilihnya beneran. Pilihnya yang EE, padahal diterimanya di Deloitte gajinya 1,5 diterima hari ini, belum diterima di EY kagak tahu, di EE belum diterima. Udah bilang saya besok diterimanya di EE 1 juta, sambil deg-degan gue terima kagak gitu ya. Jadi sebegitu idealisnya saya ya, saklek idealis kayak gitu. Nah singkat cerita yang kayak gini diajak jadi agent pro, mau nggak? Kenapa nggak Harusnya mau? nggak mudah Ci ya. Kenapa nggak mau?
Gengsi lah ya jadi agent. Jadi saya diajakin untuk jalanin bisnis Prudential, diajakin jadi agent tuh 2 tahun. Diajakin pertama kali diajakinnya saya buka polis. Temennya suami saya jadi agent, ngajakin mau main ke rumah, bilang mau main. Terus saya bilang sama suami saya, gue nggak blow on. Ada orang jadi agent bilang mau main di saat kita baru merit, namanya mau prospek. Jadi nanti kalau datang tanda tangan aja. Jangan HO, tanda tangan aja, beli yang paling kecil. Nah ya, biar beres gitu ya. Biar beres, nggak ngabisin energi, hitung-hitung bantu temen. Ya. Dulu tuh sebegitunya, padahal nggak punya masalah sama asuransi loh. Nggak pernah ditolak, nggak ada keluarga yang masalah, nggak ada. Cuma kayaknya gengsi juga. Kayaknya keren juga ya nolakin agen asuransi. Kayaknya kita beda level gitu lah ya. Nggak tahu gituan masih nggak ya? Saya kadang kalau nanya sama orang nggak suka asuransi, emang punya masalah? Enggak ada yang punya masalah juga. Cuma kesannya kayak agen asuransi gitu, kayaknya enggak gitu ya. Kita tuh kayak gitu juga dulu. Jadi itu, jadi terus singkat cerita diajakin 2 tahun, saya nggak pernah bilang enggak. Jadi saya cuma bilang iya, tapi nggak pernah datang ya. Sampai satu hari suami saya yang diajakin. Suami saya diajakin satu kali datang ya. Jadi begitu suami saya datang, ya udah abis itu suami saya mau, akhirnya saya ya udah ikutan lihat datang BOP. Karena suami saya abis minggu ini datang, minggu depannya saya datang lah karena dia ngegrendeng gitu ya, ngegrendeng apa sih bahasa Indonesia? Ngegrendeng gitu lah ya, tahu ya, ngegrendeng gitu. Terus saya bilang daripada berisik ya udah gue datang. Minggu depannya datang. Singkat cerita saya datang tuh juga sangat amat negatif. Jadi kalau tanya gimana bisa switch, saya juga negatif banget. Saya nggak tahu sini ada yang negatif nggak ya. Pokoknya negatif. Positif semua kayaknya. Sini positif ya. Saya negatif banget datang. Saya datang masih saya bilang pokoknya datang pulang liatin koper-koper orang mau pergi ke Barcelona, saya ingat banget. Saya suka sekali jalan-jalan ya. Dulu saya suka banget jalan-jalan. Terus saya lihat Barcelona, kita juga orang punya jalannya sendiri-sendiri, rezeki orang sendiri-sendiri ya, jalan hidup orang sendiri-sendiri. Biarin aja dia lewat jalan situ, kita lewat jalan sini. Pokoknya kita datang, kita pulang, habis itu jangan ngomong lagi tentang Prup. Ya, udah kayak gitu. Tapi singkat cerita, Tuhan punya rencana. Hari itu saya datang, hari itu saya tergerak ya. Tergerak untuk ya udahlah tanda tangan aplikasi ya. Dulu jadi agent tuh gampang, tanda tangan langsung jadi agent ya. Jadi beres saya langsung ini tapi saya tidak join dengan ibarat kata BOP yang menginspirasi, yang membuat saya kayak ini bisnis yang gua cari gitu, bukan. Tapi cuma ibarat kata kayak ya udahlah biar diem gitu semua ya. Ya. Biar ketenang. Gak mau ribut gitu. ya Ci ya, tipenya ya. Ya maksudnya suami saya bukan model yang maksa ribut tapi berisik kayak ngegerendeng gitu ya, kayak gini ya. Ih hebat banget ya, stop. Ih luar biasa banget, stop. Gitu loh, nggak ngomong, ayo jalannya bang, nggak ngomong begitu. Ya, Jadi cuma keluar BOP bilang gini, gila tuh luar biasa, stop. Nanti lagi makan, ih gila dia hebat banget, stop. Gitu ya, terus nanti lagi ngapain ngomong begitu. Lah kalau ngomong kayak gitu 5-6 hari kan kita gerendeng ya, pusing ya. Maksudnya lu maunya apa sih yang bener gitu ya. Buat saya tuh ngeganggu sekali. Lain kalau mungkin dia bilang, ayo jalannya bro, mungkin saya nggak mau pasti sampai hari ini ya. Tapi karena dia nggak ngomong dan dia cuma ngomong kayak gitu dan saya tahu dia kepengen gitu ya, kayaknya kesian juga gitu ya. Ya udah deh ya, saya jalanin. Nah, singkat cerita hari itu saya join jadi agent, terus saya punya banyak syarat ya, banyak syarat untuk saya mau jalanin ini. Pokoknya kalau teman-teman bisa bayangin segala sesuatu yang negatif, saya sangat negatif. Tinggal pilih aja negatifnya apa ya. Jadi saya punya banyak semua. Tapi satu hal yang bagus dari saya, dari semua kejelekan saya adalah kalau saya bilang saya mau, saya bilang iya saya kerjain gitu ya. Terlepas dari saya mau nggak mau gitu ya. Jadi kalau saya udah bilang iya, saya udah janji apa, saya iyain gitu ya, saya kerjain gitu. Itu uang karena saya udah tanda tangan, jadi saya ya udah apa yang gue mesti kerjain gitu. Salah satu datangnya adalah datang training. Ya, saya buka buku polis, saya stabiloin, saya bikin catatan. Oh, pokoknya sebegitunya deh ya. Terus saya datang training. Kadang saya bisa datang, kadang saya nggak bisa datang karena saya ngerja ngelembur dari pagi sampai pagi tadi kan, Sabtu Minggu juga. Jadi akhirnya karena saya sering ikut training ya. Ikut training itu kan bisa minta rekaman, bisa ya kalau saya datang atau kadang saya datang udah kelar M3-nya tapi saya dapetin kayak ngobrol-ngobrol sini sana gitu ya. Karena itu somehow saya punya
otak sedikit jadi bener ya. Jadi kalau teman-teman kalau masih ada yang kayaknya kurang-kurang beres gitu ya, Bu datang training sering-sering, lihat training, apa gitu ya, sehingga kayak jadi kecuci Wow. gitu ya. Mindsetnya jadi benar gitu Ciran. Saya juga nggak tahu bagian training yang mana, speaker yang mana, nggak tahu gitu. Tapi itu membuat bener itu dalam arti apa? Bener tuh dalam arti gini. Ternyata ini yang saya mau ya. Ternyata ini yang kerjaan yang kayak gini yang gue mau, bisnis yang kayak gini yang gue mau. Apa sih yang mau? Apa sih yang saya mau? Saya itu kan kerja dari pagi sampai pagi. Anak saya umurnya 11 bulan. Saya income nggak gede-gede amat hari itu, mungkin bawa pulang uang kalau pakai ngelembur-ngelembur 10. Ya, itu tahun berapa ya? 2002 gitu kan. Kalau bawa pulang tuh ya. Kalau ngelembur pagi sampai pagi. Kalau nggak pakai ngelembur ya palingan cuma 5, 4, 5 gitu kurang lebih ya. Jadi, tapi intinya saya tuh nggak punya nggak punya suster. Dia cuma punya mbak satu, terus punya cicilan mobil, punya apa gitu-gitu ya. Jadi masih layaknya seperti anak-anak yang baru gitu kan. Terus, tapi cita-cita saya itu banyak. Banyak orang yang cita-citanya banyak. Cita-cita saya tuh kayak gini. Saya pengen punya rumah sendiri. Saya nggak punya rumah, waktu meritnya nggak punya rumah. Jadi masih minjem sama rumah orang tua. Pengen punya kendaraan yang bagus gitu ya. Udah punya cicilan hari itu, tapi belum cicilan mobilnya mobil Kijang gitu. Pengen punya mobil, pengen jalan-jalan ke luar negeri setiap tahun. Pengen nanti bisa mentionin orang tua. Pengen anak bisa sekolah di luar negeri. Wow. Pengen punya rumah di luar negeri gitu. Kalau anaknya sekolah nggak ngekos gitu, nggak nyewa gitu. Pengen punya banyak gitu ya, maunya banyak. Tapi ngelihat kondisi kayaknya nggak memungkinkan. Cuma memungkinkan nggak? Memungkinkan karena di KAP itu partner-partnernya saya hari itu gajinya udah 100-an. Ya, jadi kayak ngelihat ke depan mata kan ada memungkinkan kok. Sekian tahun dari hari ini gajinya partner gue juga segitu. Gue kalau kerja bener juga bisa dapat segitu. Cuma masalahnya kayak umurnya udah pada tua-tua. Ya. Saya selain punya impian yang tadi, saya juga punya impian yang namanya bisa nganter anak pergi sekolah, jemputin. Nanti kalau anaknya pergi, pokoknya punya waktu. Ya, itu impian saya. Gimana caranya? Ya, mungkin duitnya bisa dapat di KAP, tapi yang ininya gue belum tentu bisa dapat. Ya, jadi waktu saya sering ikut kayak begini, saya tuh jadi nangkep, iya ya, sebenarnya kan ini yang gue mau. Sebenarnya ini yang gue mau. Sejalan dengan waktu karena saya juga ngelakukan, kan income-nya dateng kan. Sebenarnya ini gue mau loh, ya kan. Nah, terus saya ngitung dong, saya tuh kerja part time 4 bulan. Jadi saya jalanin pro, April, Agustus baru saya resign dari KAP. 4 bulan saya kan kerjain pro. Waktu saya jalan pro 4 bulan, saya dapat income nih. Income-nya nggak ada apa-apanya dibanding kerja. Karena kan orang bayar bulanan gitu. API saya tuh 150 saya ingat waktu 4 bulan itu. Jadi dapat hitung bulanan kan gaji nggak seberapa dong dibandingnya. Tapi saya itu udah terbiasa kalau di AP kerja hitung per hour. Ya, kita kalau di AP kan hitungnya per hour. Per hour. Sehingga saya ngitung dong, income saya di Prudential dibagi hour. Hournya kan saya cuma kerja jam makan siang, jam makan malam. Sabtu Minggu berapa jam gitu kan. Dihitung per hour, sama saya kerja di KAP dihitung per hour. Wow. Kok income gua yang per hour di sini tuh jadinya lebih gede. Tinggal tuh otak saya berpikir, kalau semuanya dibalik, harusnya income gue di Pro bisa jadi lebih gede dong. Kalau hournya gue balik, di sini kerjanya sekian jam. Di sini saya kerjanya jam makan siang, jam makan malam, Sabtu Minggu di antara lembur-lembur. Karena kita tuh nggak bisa ngabur kalau di KAP. Nggak boleh ngabur. Kenapa ngabur? Karena kita di charge per hour terus ke company yang mana. Kalau ngabur kan ketahuan dong. Nggak ada yang bisa tanda tangan dan nggak bisa charge. Dan saya kan bukan manajer, cuma junior senior biasa. Dan itu membuat akhirnya saya berpikir, gila ya, gue tuh capek setengah mampus ya. Karena saya kerjain pro dari pagi, makan siang saya pergi, saya prospek, makan malam saya prospek pas lagi ngelembur. Habis itu saya kerjain ini lagi, terus malam pulang saya beresin urusan anak, saya bikin ilustrasi, saya tidur bisa cuma berapa jam gitu loh. Pagi-pagi udah beresin lagi, kan punya anak 11 bulan ya. Jadi kayak wah capek banget gitu. Sabtu Minggu tuh bawa anaknya yang bayi kemana-mana, pergi prospek kayak gitu. Jadi gila capek banget ya, nggak bisa nih gitu. Akhirnya saya memutuskan berhenti dari kantor akuntan, terus saya jalanin pro sampai hari ini. Wow, tepuk tangan sekali lagi buat si Iren. Ciren, kalau tadi saya dengar Ciren cerita, banyak yang Ciren cerita, Ciren itu sebenarnya nggak negatif.
tapi selektif, ya nggak sih? Sangat selektif loh. Bahkan ketika udah join di Prudential, Ciren tuh bisa lihat sesuatu yang mungkin gak banyak dari kita bisa lihat loh. Ya nggak sih? Income belum besar. Oke, kecuali kalau teman-teman income udah tiba-tiba dapat big case nih, dapat besar, teman-teman bisa langsung gampang nih. Oh, gue di sini bisa dapat segini. Tapi Ciren tadi cerita Ya. detail, income belum besar di Prudential, tapi Ciren sangat cermat bisa. Karena saya cuma berpikir ya, at that time pada saat itu 4 bulan saya ikutin segala sesuatu sistem kan otaknya udah mulai rada bener ya. Iya. Udah bisa mikir dong, ini yang sebenarnya hidup yang gua mau tuh yang kayak gini loh. Punya waktu dan punya duit. Itu yang gua mau. Di sini gue bisa punya waktu duit, tapi kayaknya gue nggak bisa punya waktunya. Oke. Gitu ya. Jadi nggak ada cara dong, gitu kan? Ya udah, jadi udah deh. Gitu. Oke, Ciren, pertanyaan berikutnya Ciren. Waktu Ciren udah lihat potensi itunya, apa yang Ciren pengen kejar, pengen dapetin, itu Ciren langsung jalaninnya bareng berdua sama Korudi atau? Ya. Oh, langsung berdua sama Korudi, Jadi Ciren. yang join pertama kali aku, Oke. yang join aku. Kalau weekday yang kerjain saya, Oke. karena hari biasa kan aku kerja sendiri. Kalau Sabtu Minggu setelah aku ngelembur pulang kerja sama Korudi. Jadi Korudi jemput terus pergi prospek. Oke, pergi prospeknya berdua sama Korudi gitu, Kalau Cia? Sabtu Minggu ya Sabtu dulu. Minggu. Korudi itu baru full time 3 tahun kemudian ya. Oh, setelah Cici di Prudential 3 tahun baru full Ya, time. dia itu Oke. kerja di kayak perusahaan bukan perusahaan keluarga, tapi maksudnya perusahaan biasa tapi perusahaan keluarga gitu. Oke. Yang nggak bisa ditinggal langsung gitu loh. Jadi kayak ngomongnya aja 2 tahun before gitu loh. Oke. Jadi kita bisa lihat teman-teman ya. Teman-teman, sorry kalau teman-teman pengen tanya, teman-teman boleh langsung chat ke saya ya. Kalau enggak chat ke leadernya, nanti chat ke saya. Nah, jadi kalau kita lihat, kita dengar dari yang Ciren ceritain, artinya Ciren bisa maksimal di Prudential karena memang Ciren benar-benar bisa lihat di sini dari segi waktu yang Cici butuhin dan dari segi income-nya Cici menjawab kebutuhan Cici ya, Ci ya. Ya, saya bisa ngelihat bahwa nantinya, gitu kan? Nantinya tuh ini yang gue mau nih gitu. Saya tuh ya termasuk orang-orang idealis lah gitu ya kan, kalau anak-anak muda kan idealis ya. Jadi punya anak pengen diurus sendiri gitu loh ya, pengen. Jadi benar-benar yang kayak gitu loh. Iya. Jadi saya pikir saya pengen punya waktu sama anak. Anak saya baru 11 bulan kan belum berangkat sekolah ya. Tapi nanti waktu dia sekolah saya tuh pengen yang pulang sekolah tuh saya di depan pintu kayak dia lari mami gitu terus gitu. Yuk makan bakmi yuk gitu. Yuk Ya, yuk makan bakmi yuk ngeles yuk. Yang kayak gitu loh kurang lebih, yuk makan es krim kurang lebih kayak gitu loh ya. Dan kalau gua kerja kan nggak bisa, dan itu nggak bisa terjadi besok kan. Itu kan terjadi kayak oke, gua masih punya waktu sekian tahun nih, gua kerja yang bener nanti bisa begitu gitu ya. Itu yang ada di dalam otak saya at that time gitu loh ya. Itu sih itu. Saya tuh punya cita-cita cuma pengen punya duit tapi pengen punya waktu. Itu dengan cita-cita yang sama. Sama saya. Kalau ditanya duitnya berapa? Yang penting cukup gitu loh. Cukup aja. Makanya itu salah, harusnya lebih ya. Kalau kayak Andre, duitnya berapa lebih kali ya. Kalau saya duitnya yang penting cukup gitu. Makanya itu salah. Jadi dapetnya duitnya cukup aja gitu. Tapi Cukup, kayaknya masa kalau cukup aja. COT 3 kali kayaknya nggak cukup ya. Kayaknya bukan di levelnya udah lebih dari cukup sih ya. Kayak yang penting cukup lah, mau ini ada, mau itu ada gitu. Kan salah ya, harusnya mau ini lebih, mau itu lebih gitu. Iya, Besok oke. diganti dulu. Nah, itu salahnya ya. Apalagi saya bukan model yang kayak mewah-mewah. Saya tuh nggak ada mewah-mewahnya, yang nggak pakai apapun. Jadi nggak mau ya, jadi asal cukup aja. Gitu ya. Cukup. Ya, hari ini mau pergi cukup gitu ya. Cukup aja gitu. Salah. Besok saya tahu letak masalah saya di mana dapetin hari ini segini karena saya cuma sampai cukup, harusnya lebih. Widih. Salah. Mungkin kalau sama Andre lebih. Andre sama Yoke lebih. Lebih ke Yoke sih kayaknya kalau lebih. Kalau Makanya jadinya lebih. kalau Andre lebih ke kurang sih sebenarnya. Apalagi kalau soal tes makanan kurang, yang lainnya cukup lah. Yoke banyak lebihnya. Oke, senang dengerin Ciren. Ciren, ceritain lagi dong Ciren. Kan kalau kita lihat kebanyakan dari kita kayaknya kita bisa lihat Ciren kayaknya tipenya bukan sanguin. Kita rada mirip nih, Ci. Kayaknya bukan sanguin. Saya penguin. Oh, sama ya. Oke, tapi lebih tipenya stabil, introvert, cermat gitu Ci ya. Nah, Saya tidak stabil tapi. oh nggak stabil. Kayak itu loh, harga unit equity fund. Oh, fluktuatif ya Ci ya. Fluktuatif.
Harus Lebih jadi kehidupan. introvert cermat pasti dong Ci ya. Iya. Nah tapi kalau boleh dong Ci, ceritain Ci pengalaman waktu kalau Cici tadi cerita di sesi leader, Cici itu kuat banget di sales cycle. Betul Ci ya, kalau Cici sampai di hari ini, kalau teman-teman bisa dengar Ciren 22 kali MDRT, Ciren itu sangat kuat di sales cycle. Nah apa sih sales cycle, nanti Ciren akan ceritain. Nah Ci boleh nggak nanti Cici ceritain waktu di sales cycle tuh ada approaching, betul Ci ya? Ada bagiannya, ada salah satunya ada approaching. Nah, boleh nggak Cici boleh ceritain di tipe yang Cici yang bukan sanguin tapi bisa sampai hari ini punya hasil yang bagus. Kekuatan apa Ci yang Cici bisa Iya. Oke. share ke kita Ci? Oke. Saya bukan kuat banget di approaching, bukan. Cuma salah satu kekuatan saya yang membuat saya bertahan sampai hari ini adanya di approaching gitu ya. Jadi gini kan, mungkin pertanyaannya adalah teman-teman di sini semua tahu sales cycle kan ya? Ya, sales cycle ya. Kalau apa yang membuat kita bisa jalanin Prudential sampai hari ini, itu kalau kita pegangannya sales cycle. Ya, tapi kalau ditanya bisa presentasi enggak gitu, punya sales idea enggak, punya HO-an begini enggak? Ya bisa, itu semua pasti bisa. Cuma tapi maksudnya buat saya kayak HO, kayak presentasi, kayak apa? Sales idea gitu ya. Itu semua ya standar. Standar tuh dalam arti ya itu semua hal yang gampang, bukan gampang, bisa dipelajari lah ya, dipelajari. Tinggal ya kalau mau ngomong ini gitu. Dan menurut saya sejalan saya di Prudential sekian puluh tahun, produk aja berganti-ganti. Dari unit link jadi tradisional dengan cara kerjanya, dengan segala macam itu, sehingga hal-hal itu menurut saya hal yang standar, yang itu gampang dipelajari. Tapi yang saya pegang sampai hari ini dan itu tidak berubah menurut saya, mau generasinya apapun, mau produknya apapun, itu adalah yang namanya sales cycle. Sales cycle itu kalau saya mengibaratkan itu seperti orang ngedownload program gitu ya. Kalau orang ngedownload program kan kayak biru gitu kan. Iya. Semuanya harus penuh 100%. Baru programnya ke download, benar ya? Iya. Tapi kalau misalnya kita biru terus di 99% programnya ke download kan? Habis itu crash gitu loh, maksudnya kayak cancel gitu. Nggak ke download kan? Apa yang harus dilakukan? Ngulang. Ngulang itu enak gak? Ngulang itu ada orang yang sekali ngulang, 2 kali ngulang, ada orang yang berikutannya malah udah deh nggak mau gitu kan ya. Dan prosesnya kayak males aja gitu kalau ngulang ya. Jadi lebih enak kan kalau memastikan bahwa 1 kali nginstal beres. Iya. Tapi kalau teman-teman make sure dari 1 kali nginstal kayak gini gitu ya, kita misalnya mau ngambil program apapun deh, nginstal Proofforce gitu ya, nginstal apapun, itu kan ada banyak file selain si Proofforce sendiri, bener ya? File-file nama-nama yang kita nggak pernah tahu. Tapi itu semua dibutuhkan kan, untuk memastikan ini program jalan. Jadi kalau ditanya, program mana yang paling penting? Semua. Nggak ada satupun program yang nggak penting. Even filenya kecil sekalipun itu nggak ada dia nggak close, nggak approve gitu loh, nggak bisa install programnya. Clear ya? Nah menurut saya menurut saya sales cycle tuh seperti ini. Jadi nggak ada satupun cycle yang lebih penting daripada cycle yang lain. Sementara banyak sekali orang beranggapan, sekarang saya tanya, kalau hari ini Prudential buka ADS, one day selling gitu ya, one day seminar apa segala macam. Terus ada banyak sekali nama-nama kelas. Menurut teman-teman kelas apa yang paling rame? Sales idea apa lagi? HO ya. Teman-teman hari ini bikin kelas gitu, agent-agent masuk kelas, ada banyak sekali kelas gitu. Pasti yang rame kurang lebih kelas-kelas itu. Sehingga makanya banyak sekali orang nggak salah ya, tapi nggak lengkap gitu ya. Kalau orang hanya mendewakan di bagian presentasinya jelasin dong, lu presentasi kayak apa sih? Lu closing tuh pakai cara gimana? Itu sama aja dengan ngerekam aja yang paling jago gitu. Glad kan salah satu jagoan sini ya gitu ya. Direkam gitu ya. Direkam terus pergi aja kemana-mana ketemu nasabah, kasih rekamannya closing, itu namanya jampe-jampe gitu. Kan nggak gitu ya, bener ya? Oh kok Andri jago sekali nih, rekrut juga, rekamin aja. Terus cuma modal kita rajin ketemu orang, rekam. Itu kan namanya hipnotis, nggak begitu kan cara kerjanya kan?
Jadi oleh karena itu kayaknya bukan cuma cell cycle dan HO yang oke, ya. Demikian juga dengan HO. Jelasin dong kalau orang ngomong gini jawab apa? Orang ngomong gini jawab apa? Orang ngomong gini jawab. Itu namanya adu debat. Gitu ya. Oh. Orang ngomongin jawab ini, orang ngomongin jawab ini. Lu menang, keresannya lu hebat, semua HO bisa gua HO. Tapi gua nggak closing gitu. Karena lu cuma sibuk nge-HO-in orang doang. Iya. Ya. Dan orangnya nggak seneng di HO-in terus. Ya, jadi tapi penting untuk bisa nge-HO, betul kan? Penting untuk bisa presentasi karena kalau enggak ya cycle-nya juga nggak masuk. Tapi nge-HO itu sebenarnya lebih ke arah kalau HO udah ada di sebelah sini nih, misalkan prospecting, approaching gitu kan ya. Saya cycle apa aja sih kan? Prospecting dong. Prospecting, Presentasi. approaching gitu kan? Ya. Terus presentasi gitu kan? Follow up, closing, referensi gitu kan? Balik lagi gitu kan ya? Ya. HO itu kan mungkin adanya di sini ya. Ya. Betul ya? Penting untuk bisa nge-HO. Tapi HO yang ada di sini sebenarnya HO cuma kayak orang tuh gini loh, kayak misalnya ibu-ibu kalau beli baju gitu ya, bajunya udah kepengen nih. Pasti kalau milih baju yang warnanya ditanya ada kuning nggak gitu ya. Ada yang kuningnya lebih, pasti udah ada rasa kepengen dong. Ya. Betul nggak? Bapak-bapak nih mau beli mobil. Kan nggak mungkin dong semua mobil ditanyain, ada warna merah nggak? Enggak. Dari 10 jenis mobil ditanya dulu yang lu udah kira-kira kepengen baru lu tanya. Ada warna merah nggak? Ininya gini nggak gitu kan? Nanyanya lebih banyak ke mobil yang kita udah suka. Ke barang yang kita udah suka. Dan jenis pertanyaan itu sebenarnya lebih karena mengkonfirm aja. Ya. Ya, kalau saya udah kepengen satu mobil ini, emang gara-gara nggak ada warna merah jadi nggak beli? Enggak juga lah gitu ya. Ganti warna lain juga boleh lah, tapi kurang lebih yang suka gitu kan. Tapi maksudnya jenis HO itu sebenarnya HO untuk kayak ngonfirm. Kayak ibu-ibu tuh kalau nawar nggak enak gitu loh, ya kan? Kayak Nggak pas gitu, Ci. kayaknya masa main beli aja gitu ya. Kayak ada pengen ngomong gitu loh. Ya. Ada yang warna kuningnya nggak sih? Gitu ya. Nggak ada juga tetap dibeli gitu. Bahkan belinya 2, ya udah kalau gitu ini sama ini gitu kan ya. Tapi kayaknya pasrah tuh nggak enak gitu. Pengen ngomong, pengen nanya gitu ya. Beli apa? Beli ini dapat bonusnya nggak sih? Bonus kaca film, bonus ini, bonus ini. Nggak dapat juga dibeli gitu. Cuma kayak gitu loh, nggak enak, ngerti ya? Sebenarnya HO tuh sebenarnya ke arah sono. Jadi lu ngejawab itu jawab apa aja juga nggak apa-apa. Ya, nggak harus dijawab yang kayak. Tapi untuk bisa kayak gitu HO-nya di sini udah setengah hati mau beli dong. Iya kan? Kalau di sininya belum setengah hati beli, mobilnya kita nggak suka. Orangnya sibuk nge-HO-in terus. Nggak bakal dibeli juga. Walaupun merah ada. Dapat kaca film dapat. Dapat apa lagi? Dapat mobil-mobilnya gratis. Nah itu beli gitu kan ya. Tapi kalau dapat apa? Dapat ini. Maunya apa? Dapat diskon dapat juga. Belum tentu beli. Karena hati itu nggak srek. Ya. Nangkep ya? Presentasi juga penting dong. Ya. Kalau presentasinya nggak bagus, gimana? Malah jadi nggak ngerti orang yang tadinya Iya kan? ngerti, jadi Jadi nggak cuma kayak, oke lah gue suka sama lu kayaknya bayar, lu pernah tolongin gue dulu waktu gue nggak punya duit, lu bayarin gue. Ya udah gue beli. Tapi belinya kan kagak sesuai sama kantongnya, sama kebutuhannya, sama mungkin udahlah gue udah bayar balas budi hari ini nih, gitu. Kayak udah gitu loh. Tapi kalau kita presentasinya bagus, beda cerita kan? Ya kan? Beda cerita ya. Orang jadi kayak oh ya kayak lebih kebuka Iya. gitu ya. Iya. Ya demikian juga yang lain-lainnya ya. Kayak Iya. abis closing kalau udah ya di sing closing. Sekarang kan pakai preview ya. 3 hari nggak kelar-kelar ya mungkin orangnya pusing ya. Tapi kan orangnya kalau 1 jam bisa beres segala macam terus caranya kita oke segala macam ya mungkin orangnya tambah oke gitu. Tapi ini kan sebenarnya udah kayak apa sih udah kayak lihat deh 3/4-nya udah kayak orang udah pasti mau beli. Ini cuma kayak pemanis. Tapi when lu salah di sini pun juga nggak jadi, bener ya? Kok di sini kayak beli mobil gitu ya? Pas ngirimnya telat dikit gitu nggak sesuai hari ya kesel Iya. tapi nggak apa-apa. Tapi kalau abis di sini udah SPK mobil nggak datang orangnya nggak bisa dihubungin, batang barangnya jelek segala macam ya males marah. Iya. Balikin nggak jadi, cancel gitu kan ya. Tapi kalau cuma salah dikit gitu ya oke lah, udah paling ngomel-ngomel ngedumel tapi cincai jalan lah gitu ya. Bener kan ya? Iya. Ya jadi ini penting menurut saya. Tapi buat saya nggak bilang
itu yang paling oke enggak, tapi kalau ditanya kekuatan saya adanya di sini. Di approaching. Ya, di sini. Ya kalau prospecting itu kan daftar nama, ya. Ya kalau nggak punya daftar nama, kerjanya lebih keras aja, bukan nggak bisa. Makanya kenapa orang bilang pakainya ring 1, itu kan daftar nama. Tapi kalau ngeliat tampang-tampang di sini sih nggak ada yang nggak punya daftar nama harusnya, ya. Ini semua orang-orang punya daftar nama. Tapi kalau nggak punya ya nggak apa-apa, harus berani kerja lebih keras. Ya pergi canvassing, ya sibuk nyari referensi dan lain-lain ya. Nah, tapi orang misalnya punya banyak sekalipun temen satu database-nya penuh segala macam, kalau nggak pernah di approach ya kagak bisa dipresentasi gitu kan. Iya. Ya, orang bilang kalau closingin orang bang enak, database-nya banyak segala macam, belum tentu juga dia bisa presentasi Iya. karena kitanya nggak mau nge-approach. Iya. Ya, untuk kita bisa mau nge-approach di sini yang paling penting kita atau orang lain? Kita dong. Kita itu namanya mau approach, ya. Yang masih single siapa? Muka-muka single nih. Maika masih single nggak? Oh, udah punya istri. Glenn masih single ya? Oh, dari sini udah nggak ada orang single gitu. Tapi waktu kayaknya masih muda-muda ya. Kalau yang saya tahu kan, Sharon ya. Sharon masih cewek. single? Oh, iya. Yang cowok-cowok nih yang jago nge-approach gitu ya. Dulu waktu mau nge-approach istri, yang nge-approach siapa? Cowok. Istri. Wah, bagus tuh. Minta tidur di sofa ntar malam. Tapi memang kalau Edo Ica memang lebih Ica yang approach itu memang. Dia tahu barang bagus soalnya, Ci. Kalau kita mau nge-approach, kita mau nge-approach kan mesti mulai dari kita dong. Ya kan? Kita interest dikit lah gitu kan, nyari tahu dikit kalau kita mau approach. Karena kalau enggak keambil sama orang lain, gitu kan? Apa Edo sama Ica? Edo, Ica, iya betul. Kalau Edonya nggak mau nge-approach, Icanya orang barang bagus mau diambil orang lain gitu kan, ruginya dia. Ya, jadi kan harus mau apa ya? Mulai, buka diri memulai. lah, harus mau buka Iya. diri, harus mau mulai gitu kan, harus mau ini sama. Kita punya data prospek, kalau kita nggak mau ngomong, nggak mau approach, ya nggak bisa. Tapi yang jadi masalah kenapa orang nggak mau nge-approach, walaupun data gue jadi agent. Kan masalahnya ada di otaknya kita juga dong. Gengsi lah, malu lah, inilah, ono lah, itulah gitu kan ya. Masa kita ngomong gue agent pro, nanti dia nggak mau lah, nanti dia kabur gitu kan. Nanti klaim susah lah, apa segala macam gitu-gitu lah ya. Sehingga untuk bisa di sini, yang mesti diberesin sininya dulu dong. Iya. Kita ngeberesin diri kita terhadap pandangan kita tentang asuransi, pandangan kita tentang profesi, pandangan kita terhadap tentang bisnis dan lain-lain. Sehingga kita pede. Waktu kita pede, kita bisa ngomong sama orang. Kita bisa ngomong kayak, ngomong itu juga dengan pede kan? Nah, Iya. karena tujuan approach adalah whatever caranya, ujung goalnya adalah gua mau ngomong sama lu nih, gua mau cerita sama lu. Iya. Itu tujuan approach. Cara boleh beda-beda. Iya. Ada orang caranya, ngopi yuk, duduk yuk, approach, ya kan? Ada orang, gue dari Prudential mau sharing dong, approach. Zaman dulu ada, gue dari lembaga keuangan mau melakukan survei, approach. Itu kan namanya approach, bener ya? Iya. Approach mah terserah. Caranya apa aja, yang penting gue bisa ngomong sama lu, bisa sharing sama lu, betul ya? Iya. Sama kayak orang PDKT. Ya kan? Mau main paddle yuk, mau main golf yuk, gue anterin kemana, terserah. Intinya gue bisa PDKT sama lu, intinya kan gitu kan. Iya. Nah sama, approaching juga seperti itu. Ya, jadi teman-teman boleh memilih cara approaching apa yang paling cocok sama gayanya teman-teman. Yang penting gue bisa ngomong sama lu, sharing tentang produknya Pro. Kebetulan caranya saya adalah cara yang to the point. Saya bukan cara yang yuk makan, yuk ngopi, yuk modus ini sana. Bukan. Tapi bukan berarti itu nggak bisa. Cuma saya nggak cocok, karena itu bukan karakter saya. Ya, yang saya lakukan adalah saya straight to the point. Gua dari Prudential, gua mau sharing dong sama lu tentang produknya Pro. Nggak ada ikatan apapun, ngobrol aja. Kalau lu rasa oke, lu boleh pikirin. Kalau lu rasa nggak oke, ya udah, hitung-hitung kita kongko-kongko, ngobrol-ngobrol, cerita-cerita gitu ya. Itu cara saya dari dulu sampai hari ini, nggak berubah. Ya. Kenapa bisa kayak gitu? It's about my belief. Balik lagi gitu kan. About belief. Belief apa yang saya punya? Ya belief saya tentang bahwa ya saya nggak bisa tuh kalau ngomongnya muter-muter. Saya tuh nggak mau tuh
bilang sama teman mau ngopi, tahu-taunya Prospek. ya. Iya. Tapi itu bicara belief yang belum tentu benar untuk teman-teman, ngerti ya? Iya. Jadi jangan teman-teman pikir, oh kalau gua ngajak orang ngopi namanya gua ngejebak orang. Enggak juga. Iya. Enggak juga. It's about belief. Pakai belief yang menurut teman-teman paling cocok apa buat teman-teman, nggak ada bener, nggak ada salah. Yang penting goalnya satu, approach. Saya bisa ngobrol sama dia, cerita tentang produknya Pru. Sehingga habis itu baru masuk ke presentasi. Waktu saya ngobrol, saya pastikan bahan presentasi apa yang cocok untuk saya ngomong sama dia. Nangkep ya? Iya. Nah, di bagian sini adalah bagian di mana tadi saya membuka diri saya untuk bisa ngedeketin dia sampai dia mau ngomong sama saya. Iya. Yang kedua adalah saya mencari tahu tentang dia, betul kan? Iya. Kayak orang lagi PDKT, cowok cewek PDKT, duduk abis poin nomor 1 gue bisa ngajak dia ngedate nih, ngedate di kafe. Abis ngedate ngapain? Cari tahu dong, cari tahu tentang dia. Cocok apa nggak cocok nih gue sama dia? Gue suka nggak ya sama dia? Gitu kan ya? Kadang nggak cocok pun kalau suka dicocok-cocokin. Iya. Gak suka nih, gue kayaknya gak cocok nih gayanya. Tapi dia cakep banget ya, gue cocok-cocokin. Ya kan ya? Kan sama kayak gitu dong ya, dicocok-cocokin. Tapi intinya kan adalah saya nyari tahu tentang dia. Iya. Bukan ngobrol yang gak ada isinya. Ngobrol gue cari tahu gimana. Sama, approaching itu bicara cari tahu tentang dia. Saya mau cari tahu tentang dia lebih dalam. Ekonominya gimana, dia punya pandangan terhadap asuransi gimana, pandangan terhadap orang yang dia sayang gimana, gaya gitu-gitu kan. Kalau Iya. I don't care, lu suruh beli asuransi, I don't care, mana mau orang model begini, nggak ada yang dia sayang, ya kan? Iya. Kayak hidup gimana, mengalir saja, bagaimana nanti, kalau sakit ya urusan nanti kan lain juga, nggak bisa beli gitu kan. Jadi banyak hal yang kayak gitu kan. Orangnya udah oke banget segala macam, tapi uang aja kayak nggak ada, kita bilang buat bayar uang gimana juga mau beli insurance. Jadi banyak hal-hal yang dari situ kita denger, habis itu baru kita present, Iya. ya kan? Iya. Habis itu baru ada kesempatan berikutnya kita present berdasarkan apa yang kita dengar tadi. Oh, Ya? yes, Ci. Ciren kalau mau sambil minum dulu Ya, Ciren nggak apa-apa ya. nggak Oke. Di sini ada flow apa saya nggak tahu ini ya. Nggak apa-apa. Tay. Kenapa minumannya ini sih jelek banget. Lapan. Oke. Jadi kalau tadi teman-teman Nggak buka botol. nggak buka sih, buka kaleng aja ini ya. Nah, jadi kalau tadi teman-teman bisa dengerin Ci Iren, menurut saya yang saya bisa dapetin 2 poin. Yang pertama, kenapa Ci Iren bisa kuat banget di approach, oke? Ci Iren tuh kuat banget di approach, bukan berarti Ci Iren nggak kuat satu sama yang lainnya nih teman-teman. Oke, semuanya kuat. Tadi Ci Iren ceritain detail, tapi kenapa Ci Iren bisa sangat confident, sangat kuat di approach karena ada 2 hal. Yang pertama, Ci Irennya punya inisiatif dari dalam dirinya Ci Iren. Buat Ci Iren mau memulai. Jadi yang pertama kitanya perlu memulai. Dan yang kedua yang saya suka, Ci Iren itu sangat tertarik sama teman bicaranya. Harus perlu punya fokus, ketertarikan, interest sama teman bicara waktu kita lagi ketemu orang gitu Ci ya. Nah, Ci Iren pengen nanya nih, kan Ci Iren kuat banget di approaching. Waktu di approach sama orang kan Ci Iren udah 22 tahun di Prudential, ada nasabah baru pastinya, tapi banyak nasabah lama. Nah, cara Ci Iren nge-approach nasabah baru sama nasabah lama pastinya kan berbeda, Ci. Boleh nggak Ci ceritain nasabah baru seperti apa? Mungkin sedikit banyak kayak yang tadi, yang nasabah lamanya lebih punya hubungan lebih kuat lagi seperti apa, Ci? Kalau nasabah baru ya seperti tadi ya. Nasabah itu kan dari zaman dulu sampai zaman kapanpun menurut saya dapetinnya dari 3 cara. Cara pertama adalah orang-orang yang kita kenal yang datang dalam hidup kita sehari-hari gitu kan ya. Hari ini kita anaknya ngeles yang baru kan, kita kenalan orang baru gitu kan. Anak kita masuk sekolah mana temennya baru kan baru gitu ya. Jadi kayak orang-orang yang baru kita datang itu kan nasabah-nasabah baru kan, calon kan. Iya. Cara ngedeketinnya ya cuma dengan 3 cara. Kalau saya ya langsung kayak tadi, telepon atau WA langsung kayak gitu. Atau yang kedua yang mungkin kita baru kenalannya di tempat mana ya dari ngobrol-ngobrolan dulu, bikin hubungan dulu. Iya. Habis itu baru lanjutannya yang bikin appointment ya. Atau yang ketiga adalah dari referensi. Iya. Kalau referensi kan ya juga malah lebih enak karena orang udah ngenalin ke kita dan kita tinggal ngelanjutin aja gitu kan, ngelanjutin. Tapi kalau nasabah lama, ya aku lebih ke arah juga, aku tuh juga jeleknya karena aku bukan orang yang ya kayak tadi aku tuh introvert gitu, introvert sejati. Jadi
introvert tingkat dewa sebenarnya ya. Jadi saya tuh males banget sebenarnya ketemu orang, ngobrol. Jadi kalau nasabah lama saya juga bukan tipe orang yang kayak ngebangun hubungan tiap hari, nge-WA-in teman-teman gitu. Terus kayak ngirim kue ini, ngirim ono, nggak modal begitu juga gitu loh. Oke. Ya. Ya. Ya sebenarnya itu mungkin sebuah kesalahan juga yang jangan diikutin ya. Jadi harusnya lebih live lah gitu ya, lebih kontak-kontak. Saya sama temen juga nggak model yang begitu soalnya gitu loh ya, kayak ya udah, tapi kalau lu susah pasti gua bantu, lu butuh bantuan gua pasti ada, lu ngontek gua urusan polis pasti gua iniin gitu. Tapi bukan model yang yuk kita udah ya nasabah, yuk kita ngopi pergi kemana, kan ada ya banyak tuh, saya tuh liatin gila keren banget bisa pergi traveling sama nasabahnya, pergi apa. Saya bukan tipe kayak gitu. Saya pengen tapi saya nggak bisa lah pokoknya gitu ya buat saya begitu-begituan. Karena bukan masalah sama siapa, tapi memang saya nggak suka aja begitu-begituan. Jadi kalau nasabah lama, saya banyakan ya kayak misalnya ulang tahun. Kalau dulu ulang tahun pasti saya selalu nyelamatin tuh satu-satu gitu kan ya. Sekarang kadang yang nyelamatin kadang enggak gitu jujur. Terus tapi kalau review polis pasti dong gitu kan. Ya. Review polis pasti itu juga bukan semua di review polis. Oke. Kayak rutin ada tanggalnya, tanggal sekian setiap tahun ulang tahun di review, nggak begitu juga gitu. Tapi kan sekarang untungnya Prudential dengan adanya repricing kemarin, mau nggak mau kita ketemu nasabah jadi sering ya, nasabah yang lama. Yaitu terus ya dengan cara-cara yang seperti dia kenal saya dulu aja gitu. Saya dulu masuk waktu dia kenal awal, ya kan saya dengan cara seperti itu kan, saya Prudential mau gitu. Sepanjang perjalanan dia kenal saya ya juga begitu gitu, nggak mendadak jadi. Tapi kalau dia ngeklaim ya saya pasti urusin langsung mau apa gitu, yang kayak gitu-gitu loh. Ya, dan banyakan ya dari situ-situ lagi referensi, kadang kasih ke referensi, kadang beli lagi polis baru, kadang beli anaknya, beli apanya, ya kurang lebih kayak gitu. Oke. Jadi intinya teman-teman kalau kita dengar dari Ciren, sebenarnya yang Ciren lakuin nasabah lama, nasabah baru nggak ada jauh Iya. perbedaan, betul nggak sih? Iya sebenarnya tuh cuma kalau ditanya ya ini cycle gini aja Iya. gitu loh ya. Jadi kalau ada pernah ditanya, Ren lu sering ngasih hadiah nggak? Kalau nasabah datang baru gitu, lu bawain payung, bawain apa gitu yang tutup pertama kali beli polis gitu kan, kasih payung, kasih apa gitu ya. Saya tuh enggak terus terang. Bukan karena saya nggak mau ngasih. Iya. Tapi karena saya cuma berpikir gini, itu kan juga pola berpikir yang nggak tahu bener nggak tahu salah ya. Iya. Kalau saya nggak bisa kasih untuk seumur hidup, saya nggak mau kasih untuk sekali. Wow. Tapi nggak tahu itu benar salah gitu. Jadi karena di dalam pikiran saya tuh kayak, tapi gini, kalau saya ngasih sekali nih ulang tahun, misalnya saya kasih atau nasabah-nasabah saya yang cukup deket dan lumayan gede, misalnya saya kasih pas apa Lebaran atau pas Natalan atau pas apa gitu ya, itu saya pastikan saya kasih terus gitu loh. Tapi kalau saya cuma ngasih satu kali pas dia lagi closing gede, terus tiba-tiba hari itu saya bawain dia karena dia closingnya gede sekali, saya bawain dia kue, saya bawain apa, saya tuh di dalam sini kayak ada sedikit pertentangan gitu loh. Iya. Karena nextnya saya belum tentu ngasih. Kalau nextnya saya pasti saya mau kasih lagi saya lakukan. Tapi Iya. kalau nextnya saya nggak kasih, saya nggak mau, kayak kesannya kayak saya lagi nyogok gitu. Iya, Saya nggak suka gitu ya. Iya. Tapi kalau misalnya nggak ada angin, nggak ada hujan, tiba-tiba saya beli asinan terus saya kasih kirim. Wow. It's okay gitu Iya. loh ya. Itu hal yang lain daripada lu lagi ulang tahun atau lu lagi baru beli polis gua kasih. Jadi it's like kayak orang biasa aja gitu. Nangkep Wow. sih? Iya, iya, iya. Ya. Iya. Itu sih yang saya lakukan. Jadi nggak ada yang sampai kayak gimana banget gitu loh, biasa aja. Semua biasa aja. Tapi menurut saya nasabah juga nggak minta begituan. Iya, iya. Nasabah itu cuma minta lu lakukan sales cycle dengan bener. Oke. Waktu gua ngeklaim lu ada. Waktu gua mau minta ganti ini ganti ono lu ready gitu. Maksudnya just gini aja. Waktu Iya. udah nggak ada duitnya lagi buat gua pun lu masih mau kerjain. Nah kayak gitu Iya, loh. iya. Nasabah tuh appreciate yang kayak gitu-gitu lah. Iya. Ya. Menurut saya sih itu. Wow, tepuk tangan dong teman-teman buat Ciren. Senang banget. Kalau tadi Ciren cerita, menurut saya apa yang Ciren cerita itu apa adanya, genuine banget. Memang tipenya yang nggak suka. Kalau teman-teman tadi bilang basa-basi gitu ya, memang nggak suka basa-basi, bukan yang munafik, tapi Amin. Ciren tahu. Gak tahu. Amin. Ciren itu tahu apa yang kuatnya Ciren di mana. Jadi kalau ketemu nasabah lama, nasabah baru sama, tapi dari servis cepat, betul Ci ya? Ya. Semuanya bisa kasih yang terbaik buat nasabah. Good, Ciren. Ya nggak perfect banget, but I try gitu kan ya. Kadang ada saat-saat juga kita gimana gitu ya. Makanya buat saya juga nyari nasabah itu mungkin harus yang kita suka. Setuju banget. Kalau kita nggak suka,
Emang Ciren pasti semuanya suka? Enggak juga. Saya mengalami masa-masa di mana dulu yang penting dapat api gitu kan. Yang penting dapat api, lu mau bagaimana macam-macam nggak apa-apa. Tapi di dalam perjalanannya yang model kayak gitu itu membuat banyak tetesan air mata dan kesel gitu kan ya. Saya pernah dimarahin nasabah yang nggak karu-karuan kayak bosi segala macam. Terus waktu dia mau tutup saya berterima kasih sama Tuhan karena dia mau tutup cepetan gitu kan ya. Waktu dia telepon sama suami saya bilang mau tutup, saya bilang jangan sampai berubah, cepetan kasih ke formnya cepetan gitu ya. Mau pindah servicing agent dengan segera hari ini juga saya tantangan kirim kalau perlu bantuin biar cepet. Tapi kan ada dong itu hal-hal yang kayak gitu karena di dalam perjalanannya kita dulu yang penting gua dapet dan itu nggak salah gitu kan. Tapi perjalanan sekian tahun membuat saya berpikir akhirnya ya kalau hidup mau agak damai sedikit gitu ya cari orang-orang yang kita suka lah ya. Gitu. Iya, ya dulu kan ibarat kata ya kita kalau masih agent nggak mau nafik lah. Kita juga sekarang kalau lagi juari butuh api juga nggak mau nafik ya kan. Yang ada mau closing ayo gitu. Tapi ya tahu aja konsekuensi ujungnya apa gitu kalau ya kan. Mau nanya, ini ada pertanyaan titipan sih. Ya. Man, Ciren kan orangnya bukan yang oke. Ya. Oke. Cici, kan Cici orangnya introvert nih, Ci. Gimana caranya Cici bisa tetap jalanin bisnis Prudential sampai hari ini dengan segala prestasinya, Ci? Karena mungkin banyak di antara kita yang introvert, yang dia ngerasa dia itu nggak mudah buat memulai ngomong sama orang dulu, buat kasih intro waktu ketemu sama orang ada intronya seperti apa biar orang lebih nyaman ketika ngobrol. Karena kebanyakan mati gaya gitu, Ci, buat mereka, Ci. Nah, apa yang Cici bisa kasih buat kita-kita, Ci? Ya. Emang di sini banyak introvert ya? Oh, banyak ya. Oke. Jadi gini ya. Di sini cewek-cewek yang udah married suka masak gak? Suka ya? Oh, baik-baik sekali. Saya tuh nggak suka masak. Ya. Ya. Yang bapak-bapak di sini yang udah punya anak yang nggak suka bangun pagi ada nggak? Tapi udah punya anak cuma nggak suka bangun pagi. Kalau Ada punya ya? pilihan saya juga nggak mau sih bangun Nggak pagi. mau ya? Nah, kalau punya pilihan. Kalau punya pilihan ya. Sometimes akhirnya kita banyak melakukan banyak hal yang kita nggak suka tapi harus kita lakukan karena kita tahu itu perlu dilakukan, bener ya? Iya. Ya. Nggak suka bangun pagi tapi mesti nganter anak sekolah. Ya terpaksa lah bangun pagi antar anak sekolah gitu ya. Nggak suka masak tapi mau nggak mau mesti masak. Akhirnya masak juga gitu ya. Nggak suka nge-gym, terpaksa nge-gym ya gitu. Whatever itu banyak hal yang kadang dalam hidup itu kita nggak suka tapi kita harus lakukan karena ya ada pilihan ada gitu. Cuma tapi kalau gue pilih Gojek terus setiap hari, hitungan angka gue nggak masuk atau makanannya nggak sehat atau ya udah pusing juga nih tiap hari Gojekin yang mana gitu ya. Sehari 3 kali, sebulan 90 kali restoran yang mana lagi kayak gue udah denger ya kan. Jadi kayak dibilang nggak punya pilihan punya, tapi kayaknya ada satu pemahaman bahwa akhirnya ya udahlah mau nggak mau gue mesti kerjain. Tapi kalau punya pilihan sebenarnya nggak usah. Betul ya? Kira gitu ya. Jadi kalau kamu tanya sama saya tuh bayangin introvertnya itu gimana ya? Saya tuh bener-bener nggak suka untuk ngumpul-ngumpul. Nol katanya ya. Saya udah lupa deh pokoknya rendah banget ya. Saya tuh nggak suka gitu. Bukan saya nggak suka ngomong-ngomong, tapi buat saya tuh kayak apa ya? Kan misalnya saya pergi ngomongin kayak kalau nggak penting-penting amat dan nggak ada kayak goal yang jelasnya gitu, kayak saya tuh males. Kayaknya gue bisa lakukan yang lain apa tidur gitu tuh salah satu hobi ya. Tadi Andri tanya, Ci selesai dari acara tadi leader ada waktu sekian menit pilih kemana? Pilih ke hotel atau pilih ke Paul? Ya, pilih ke hotel tidur ya. Saya sempat tidur 30 menit gitu ya. Kayak gila ya gitu tidur 30 menit ke sono baru balik lagi gitu ya. Kayak tapi sebegitunya sebenarnya saya kalau dikasih pilihan. Kalau dikasih pilihan tuh saya males gitu. Di komplek rumah saya tuh kan nggak harus ya. Ya udah saya diam di rumah ya. Rudy yang lebih suka, Rudy itu suka lari. Jadi tiap hari dia lari. Saya tuh kalau hidup itu ada pilihan, saya tuh memilih yang nggak usah ngapa-ngapain sebenarnya. Diam di rumah nggak ngapa-ngapain ya. Itu cukup ya. Buat saya juga nggak banyak macam-macam. Jadi tapi ya itu dalam hidup itu ada banyak hal yang harus dilakukan walaupun kita nggak suka.
Saya itu Nice. tadi udah cerita di depan, yang saya mau tuh apa? Saya maunya banyak. Iya. Ya, saya tuh maunya banyak, apalagi dulu. Dulu tuh maunya Oh. banyak banget. Jadi saya pengen punya cita-cita saya dari income 5 juta ya. Waktu income masih 5 juta, cita-cita saya gini. Saya pengen punya rumah. Nanti rumahnya ada kolam renang. Terus udah gitu mobilnya Mercy misalnya gitu ya. Terus bisa pergi ke luar negeri setiap tahun. Terus kalau Oh. pergi ke luar negeri tuh rame-rame. Nggak cuma ini rame-rame gitu bawa orang tua segala macam. Terus udah gitu anaknya bisa pergi ke luar negeri, sekolah di luar negeri. Nyampe di luar negeri nanti punya tempat tinggal gitu kan ya. Terus nanti pensiun bisa keliling dunia gini gitu. Pokoknya maunya banyak, income 5 juta Hmm. ya. Tapi maunya banyak. Maunya banyak. Mau ini, mau ini, mau ini, mau ini, mau ini, mau ini gitu ya. Dalam hidup itu ada banyak hal yang harus dilakukan walaupun gua nggak suka ya. Jadi karena maunya saya banyak, cicilan saya banyak. Ya terpaksa. Jadi jawaban yang paling simpel adalah kok nggak suka, kok bisa ngerjain walaupun saya introvert. Ya itu maunya saya banyak dan itu harus nyampe. Ya, jadi Iya. kalau teman-teman masih kayak oh gue begini gue berarti maunya lu orang kurang banyak atau Come cicilan lu kurang banyak on. gitu ya. Come on. Wow. Cicilannya banyak, tanggungannya banyak. Jadi kayak mau tiduran doang aja kagak bisa gitu loh ya. Kalau ditanya maunya saya apa? Iya. Maunya saya tuh tiduran doang aja, terus pergi keluar jalan-jalan gitu. Masalahnya nggak bisa gitu. Cicilannya saya banyak. Jadi saya harus memastikan itu cicilan jalan terus. Iya. Nah ya, jadi caranya kalau cuma hidup cuma makan tahu sama tempe aja cukup, ya nggak perlu, Oh. ya kan ya. Kalau hidup cuma punya satu rumah aja cukup, ya nggak perlu. Iya. Kalau hidup cuma mau anaknya sekolah apa aja asal, nggak perlu. Kan maunya saya banyak. Saya mau Iya. ini, mau ini, mau ini, mau ini. Apalagi dulu ya. Dulu tuh kayaknya lebih gila banget gitu. Sampai Ko Rudi kayaknya pusing. Nambah lagi, nambah pengen ini, pengen ini, pengen ini. Kayaknya nggak kelar-kelar gitu ya. Sekarang mungkin oke lah ya, udah lah ya gitu. Jadi kayak oke lah gitu ya. Jadi kayak teman-teman bayangin kalau itu semua ada, lu kadang nggak perlu motivasi. Come on. Hanya perlu Yeah. tanggal jatuh tempo cicilan. Udah sih. Itu Bener. motivasi teman-teman. Tanggal Iya. jatuh tempo cicilan aja dibanyakin ya. Nah itu gerak sendiri mau nggak mau. Iya. Iya, Baru lebih mengerti. bunga daripada Jadi. ya. Jadi kalau teman-teman tanya saya kok introvert, saya begini begini, menurut saya cicilan lu kurang banyak. Come on. Kurang banyak. Iya. Ya nggak gitu juga ya. Tapi intinya adalah dreamnya aja digedein. Yes. 1 menit ya, 1 menit. Tambahin juga nggak apa-apa kok, saya nggak masalah. Jadi kembali lagi ke goals ya. Jadi buat teman-teman yang mungkin sempat kepikiran mau tanya yang seperti itu juga, menurut gua ya bener banget yang tadi Ci Iren ceritain ya. Jadi back lagi to goal teman-teman. Apa ingat-ingat lagi kalau teman-teman ngerasa saya mah cukup-cukup aja, cepet-cepet punya pasangan teman-teman ya. Karena saya dulu pernah ada di level itu tuh. Cukup nih, kayaknya cukup nih. Cowok-cowok ya misalnya berasa cukup-cukup gitu. Lu cari pasangan, terus begitu cari pasangannya yang kinclong ya. Pasangan itu kan bilang cari cewek yang cakep. Iya, lu tau gak cewek cakep itu biayanya besar ya. Ini. Banget gitu ya, supaya biayanya juga besar. Saya sampai merinding ya. Oke. Kita punya waktu nggak banyak. Tapi seru banget sama Ciren. Saya batasin 2 pertanyaan lagi. Satu dari saya, oke. Satu lagi dari teman-teman. Oh, Ko Victor mau ya. Oke, saya dulu ya, Ko Victor ya. Oke, ini ada pertanyaan titipan juga, Ci. Pengen tahu sih, ini kalau kita mundur ke belakangnya, Ci ya. Pengen tahu rutinitas waktu Cici zaman agent sama hari ini nih, Ci. Apakah masih sama atau enggak, Ci? Enggak. Udah enggak ya, Ci ya? Rajin sekarang males. Jujur ya, jujur. Saya nggak tahu loh. Saya kalau diundang tuh ngomong apa adanya. Jadi tadi ditanyain pertanyaannya, saya enggak ya. Jadi kalau nanti jawabannya salah, salahin Andre aja ya. Maaf kalau kamu motivasi. Tapi saya ngomong apa adanya. Dulu saya rajin banget gitu ya. Sekarang saya ya kurang rajin, tapi ya masih ada hasil lah ya. Ini. Setiap tahun masih prestasi. Jadi dulu rajin banget. Saya waktu kerja part time itu setiap hari makan siang saya prospek. Jadi kalau teman-teman sih ada yang part time nggak? Overtime saya bilang. Saya jam makan siang tuh ngelembur. Kan ngelembur ya, kerjanya kita kan per hour tadi dong, nggak bisa ngabur kan. Jadi jam 12 saya kadang tuh cuma makan apa aja gitu. Makan roti, makan apa, makan cepet. Nggak model yang gini, karena saya tahu
Kalau saya duduk makan sama nasabah baru makan, pesen dulu, milih Oh. pelan-pelan ngobrol. Waktunya 1 jam udah Iya, tutup. iya, Gitu iya. kan. Biarin aja dia yang milih, dia makan, gue yang ngomong. Ya gue pesen minum doang, kadang pesan apa. Tapi makan tuh udah kayak makan cepet, bukan makan buat gitu-gitu ya. Makan Bukan buat mati ya, Ci ya. ya. Hmm. Jadi jam makan siang saya makan prospek. Jam makan malam pasti prospek karena kan masih di kantor kan. Nanti pulang baru ngerjain urusan admin-admin. Terus Sabtu Minggu pasti prospek. Jadi TV di rumah nggak pernah nyala ya. Wow. Mall itu nggak pernah pergi ke mall jalan-jalan 2 tahun pertama, nggak pernah kayak jalan-jalan ke mall ya, pergi ke mall, pergi prospek terus begitu keluar gitu kayak Iya. gitu ya. Jadi dulu ya rajin banget. Iya. Eh, Ya karena kita juga bukan yang closing big case, bukan yang apa gitu ya. Benar-benar kayak biasa gitu lah ya, kita prospek rajin gitu kerja biasa. Sampai ya mungkin kalau sekarang ya masih lah gitu, pasti ada lah, tapi ya jelas nggak serajin dulu, udah pasti. Oke. Ketemu orangnya mungkin hari ini mungkin akan lebih sedikit tapi lebih efektif ya, Ci ya. Hari-hari ini ya. Iya. Kan sekarang juga kerjaannya kan ya banyak, kalau dulu prospek doang, kalau sekarang kan ya macam-macam ya. Betul, betul. Jadi dan anak kan juga makin gede, makin banyak. Bener sih kalau anak kecil ya cuma dikasih makan aja cukup gitu ya. Yang penting kalau anak udah gede kayaknya urusannya bukan cuma makan, Oke. urusannya banyak hal yang kalau orang bilang anaknya kan udah gede udah enak, justru udah gede malah jadi punya banyak masalah kayaknya ya. Maksudnya banyak hal yang kita lebih butuh Perlu daripada concern. sekedar cuma makan. Kalau Iya. dulu kan kasih suster aja makan bisa ya, yang penting ada makan, ada jemput sekolah. Kalau sekarang kayaknya beda. Oke. Jadi banyak hal lah ya urusan-urusan, tapi yang jelas ya mungkin lebih efektif karena Iya. lebih jam terbangnya mungkin lebih ada ya. Iya. Jadi ya asal kita jalanin cycle ini ya ada aja. Saya kalau ditanya setiap tahun saya juga pasti orang juga tanya, "Ren, kok tahun lalu bisa begini?" Ya puji Tuhan, kemurahan Tuhan. Saya juga nggak tahu mesti prospek mana. Awal tahun juga saya mikir saya nggak tahu mau prospek mana, rekrut mana. Tiap tahun kita mikir, aduh tahun ini nyampe nggak ya, tahun ini nyampe, tahun ini nyampe nggak, tahun nyampe gitu ya. Ya just kerjain aja, kalau kerjain aja Tuhan ya pasti ada jalan lah gitu ya. Nggak tahu gimana kita Iya, kadang, iya. aduh puji Tuhan nyampe juga gitu. Kayak Iya. tahun ini saya juga masih mikir gimana ya, dari mana lagi, kayaknya gue udah habis nih, gue juga bingung gitu. Iya. Ya nggak tahu gitu kan, jalanin aja. Oke, teman-teman, ini buat ngingetin teman-teman aja. Maksudnya apa yang Ci Iren ceritain ini karena apa adanya ya, Ci Iren cerita. Jangan sampai teman-teman salah nangkep. Ketemunya Ci Iren sama orang hari ini itu mungkin secara jumlah nggak kalah banyak sama waktu zaman partner. Karena waktu Ci Iren jadi agent, kalau teman-teman ngeh ya tadi Ci Iren itu berkali-kali cerita. Waktu lagi overtime, masih kerja tapi jalanin Prudential, itu pun sehari udah 2 orang lah teman-teman. Ya nggak sih? Itu sehari 2 orang. Nah kalau begitu Ci Iren full time, Ya itu masih jumlahnya akan jauh lebih banyak. Dan hari ini gua yakin 2 orang itu jumlah yang kecil buat Ci Iren. saya punya itu, ada nggak sih yang profile tiap tahun ada nggak di mana? Ada dong Ci. Ini sih ini nggak ada nggak sih? Baik ini. Ya, saya tuh kalau sekarang ya mungkin saya nggak tiap hari prospek 1-2 orang nggak, tapi pasti ada yang saya kerja Iya. tiap hari. Kenapa? Karena mesti ngurusin leader juga, ngurusin agent juga gitu kan, Iya, ngurusin iya. kantor juga, ngurusin banyak hal gitu kan. Ya pasti kerjainnya ya pasti lebih banyak gitu. Cuma maksudnya saya gini, be consistent, bukan yang ini, yang yearly ada nggak? Nggak ada ya, aku nggak kirim yang yearly ya. Ya udah. Eh, Jadi kayak gitu tuh kita tuh tiap tahun aja kita konsisten aja. Kalau kita konsisten tiap tahun, pasti yang penting akhirnya di dalam otak kita kayak gini loh. Mau kondisi kayak gimana pun gua tuh harus nyampe. Gua tuh harus nyampe gitu. Jadi otak itu kan dipakai kayak harus nyampe gitu kan. Oh, aku nggak kirim yang tiap tahun setahun tahunnya apa ya. Itu teman-teman bisa lihat kayak, maksudnya kalau tadi pertanyaan adalah rajin kerjanya kayak gimana? Ya, iya Aktivitasnya. masih kerja, bukannya enggak Betul. gitu loh. Cuma mungkin kalau dulu ketemu 10, 1 atau 2, ya mungkin sekarang 10, 5, 6 gitu. Nggak mungkin 10 ya nggak mungkin gitu. Mau sampai Ya. kapanpun nggak mungkin. Cuma 10 jadi 10 gitu. 10 jadi 7, 10 jadi 6. Nah teman-teman gituan kan jam terbang ya. Terus-terusan lama-lama jadi oke. Gitu Wow. loh. Ya Oke. gitu. Oh, Cindy udah kirim ke
Ini nggak apa-apa nih, munduran kalian nggak apa-apa. Kita nggak apa-apa mau sampai jam 3, jam 4 nggak apa-apa sih. Oke, Si oke, Iren ya. ini ya Nggak apa-apa, yang nggak lagi apa-apa. pemulihan Nggak, ya. nggak apa-apa, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Ya, itu Kita- sambil jalan aja. Terus mau Oke. tanya apa lagi? Jadi kita masuk ke pertanyaan terakhir. Tadi Kak Vitor udah duluan. Boleh Kak Vitor? Bentar ya Ci ya. Yes, oke. Yuk. Thank you, Lip. Ci Iren mau nanya gini. Tadi kan Ci Iren itu kan orangnya pemikir, tentunya waktu pas akhirnya ambil keputusan untuk ada di Prudential, tentunya udah dipikirkan dengan secara matang ya Ci ya. Mm-mm. Dan goalnya juga udah jelas tuh Cici, pengen ini, pengen ini, pengen ini. Banyak kemauannya Cici. Nah pertanyaannya saya, setelah sekian lama di Prudential nih Ci, goal dari tadi why-nya ini, pengen apa aja yang udah Cici berhasil peroleh atau Cici berhasil wujudkan di Prudential? Itu pertanyaan saya yang pertama. Terus boleh ceritain juga nggak ke teman-teman? Kan Cici tuh jalan-jalan juga Ci, salah satu goalnya Cici ya. Mm-mm. Artinya itu 22 kali jalan-jalan kemana aja Ci? Boleh nggak Ci? Maksudnya ceritain karena di sini juga mungkin ada beberapa teman-teman yang baru datang, teman-teman yang baru, aduh ini apa yang gua mau kejar ya. Nah, ya karena mungkin mereka masih muda, mereka juga ngerasa oke, ini pilihan yang bagus atau enggak ya dan sebagainya. Nah, tentunya waktu itu karena Ci Iren tadi income berapa ya? 10 juta ya Ci ya, tinggalin Ya, umur 26 berarti ya Ci ya? ya, sekitar Umur 26 income 10 juta tahun berapa tuh Ci? 2002. 2002 itu berarti inflasi itu gaji UMR itu sejuta saya ingat sekitaran segitu ya Ci ya? Karena Nggak saya tahu, tapi saya berasa nggak cukup aja waktu itu pokoknya. kan iya karena saya dulu saya lulus 2002 Ci. Ah. Gaji 1,5 itu Ya. udah lumayan Ci. Ya. Itu. Saya nggak ngerti, orang kan kita ngitung pakai future value misalnya, sekarang Iya, iya. hitungnya jadi 50, 60. Tapi kok gue ngitung waktu itu kayaknya gue nggak cukup ya hidupnya segitu juga gitu ya. Udah Gaji segitu sama dengan sekarang 50, 60. Terus gue ngitung, iya juga sih. Tapi kenapa dulu gue nggak cukup ya gaji segitu ya. Padahal gue nggak punya yang sampai mbak sampai gimana suster segala macam. Tapi gue nggak cukup, gue inget banget cicilan mobil gue waktu itu 399 sekian gitu kan ya. 10 potong 399, 6 gue mungkin bayar rumah, bayar iya. nggak cukup juga ya Ci. Bisa sampai gimana gitu ya. Jadi ya itu ya. Nah, Ya. kalau Victor nanya pertanyaan pertama dulu. Pertanyaan kedua tadi apa? Pertanyaan pertama tanya apa aja dari udah yang Y diwujudkan? sama yang hari ini dapat. Apa aja yang Yang kedua, diwujudkan sih Ci? Semua yang gambaran lu kan Hmm. saya percaya tuh dari mimpinya Ci Iren Ya. makanya bisa diwujudkan gitu Ya. Ci Iren. yang kedua tadi apa? Yang kedua nyebutin perjalanannya sih sebenarnya Oke, saya oke. pengen Oh ya, Ci Iren kalau sedikit. nanti lihat dari situ ya. Ah, Kalau yang pertama dulu. Kalau pertama ya puji Tuhan hampir kayaknya semua dapat ya. Tepuk tangan dong buat Ci Iren. Itu kemurahan hati Tuhan ya. Maksudnya Iya Ci. tapi maksudnya gini loh ya, seperti saya bilang tadi sama Andre, ya semua ngepas gitu ya. Semua ngepas, bukan kayak Andre. Andre kan lebih sama Yoke ya. Kalau saya tuh ya semua ngepas dengan babak belur, dengan ngos-ngosan gitu, dengan tinggal dari tanggal cicilan satu ke tanggal cicilan lain ya. Bener-bener yang kayak gitu. Tapi puji Tuhan hari ini ya semuanya dapet gitu. Apa tadi yang saya mau? Saya mau punya waktu sama anak tapi bisa punya uang. Ya hari ini cukup ya, walaupun punya uangnya kayak gitu ya, jangan bayangin yang leader-leader luar biasa, leader dari kalian lebih hebat. Anak sekolah di luar ya Ci ya. Anak satu sekolah di Melbourne, kuliah, satu di sini di Jakarta ya. Jadi ya pokoknya cukup ya, cukup buat ibarat kata mau masuk restoran, mau ke sini, mau ke sana, mau 7 mau makan bulan ini, di Australia cukup gitu Ci ya. kayak Oke. gitu ya. 7. Ya, Iya. kayak gitu ya. Jadi pokoknya cukup begitulah ya. Teman-teman, 7 bulan bukan kerja ya, bukan ini ya. Ini menikmati di Australia. Itu tadi yang penting buat tanggal cicilan berikut cukup gitu. Salah cicilannya kebanyakan ya. Terus itu ya. Terus udah gitu apalagi? Kasih orang tua, tadi saya ingat. Ya bukan ngasih orang tua gimana, bukan. Tapi pokoknya mereka hari ini pensiun lah ya. Mereka hari ini pensiun, mereka juga punya uang tabungan. Tapi ya ibarat kata masihlah kita bisa bantu-bantu dikit. Nggak bisa yang kita bilang semuanya, nggak gitu. Rumah di Ya, Melbourne. ya ada tempat di sana. Men,
Tapi enggak, saya semua masih ngepas-ngepas. Kenapa cicilan saya banyak? Ya, setiap minggu ada tanggal cicilan yang mesti dibayar gitu. Waduh, jadi bayangin tuh setiap minggu ada tanggal cicilan, sekali satu minggu ada 2, ada 3 cicilan. Ngos, capek, nggak bisa istirahat. Ya, jadi itu. Tapi puji Tuhan, saya tuh berdua sama suami, ya itu kita kerja di Prudential doang. Ya kita bisa nyukupin itulah sampai hari ini Keren. gitu. Ya. Ya puji Tuhan lah, puji Tuhan ya. Dengan segala macam babak belurnya. Kalau teman-teman ngeliatin Andre mungkin beda sama Yoko ya. Wah itu lebih WR. Oh, Nah, kalau jalan-jalan, mana ininya? Jalan-jalan, ya ini jalan-jalannya saya ya. Mana tuh? Ada West Europe, ada Praha, ada Perth, Pattaya, Vienna, Moskow, Istanbul. Saya tuh tidak pernah extend. Jadi ya udah jalan-jalannya jalan-jalan buru aja ya. Saya nggak pernah extend. Saya kalau pergi jalan-jalan cuma jalan-jalan pulang gitu kan. Buat saya jalan-jalan yang lama itu sama keluarga gitu. Kalau pergi begini saya cuma pergi. Terus saya pulang. Nggak ada extendan sama sekali ya. Belum pernah. Jadi ya itu ya introvert kayak gitu ya. Buat saya pergi ya pergi, pulang saya pergi lagi ya cuma sama keluarga. Nanti kalau setiap tahun anak libur sekolah sama Desember ya itu baru pergi sama keluarga. Nah itu yang lama. Ya terus tuh ya mana tuh Istanbul, Moskow. Nih 2008 saya ngelahirin anak saya di Sydney, di Australia. Terus Shanghai, Paris, Roma, Sydney, Hawaii, Barcelona, India. Ya itulah ya Setahun 2 sampai 3 kali loh jalan-jalan ini ya. jalan-jalannya. India, Hawaii, Barcelona. Nggak inget lihatnya di sini kalau jalan-jalan ya. Wow. Tapi setelah pandemi ya, saya belum jalan-jalan sama Pur karena kan pandemi yang nggak dapat jalan-jalan ya. Iya, di cash out. Berapa kali tuh setelah pandemi pokoknya cash out ya. Iya, terus kemarin terakhir harusnya dapat Praha, kita masuk rumah sakit, gak berangkat lagi gitu. Jadi ya kayak gitu, tapi ya udah nggak apa-apa. Kita ya kebetulan juga mungkin kalau dulu tuh saya ya pokoknya harus nyampe. Tapi perginya mungkin sekarang saya lebih seneng sekarang pergi ya sama anak gitu, pergi yang liburan gitu. Nanti kayak Juni besok saya berangkat lagi gitu kan, nanti saya gitu. Kayak gitulah. Oke. So teman-teman udah dapat gambaran besar Ciren. Gitu. Boleh tepuk tangan yang terbaik buat Ciren dong. Saya tuh ya pokoknya kayak gitu deh ya. Tapi pokoknya yang nggak yang sampai gimana-gimana banget lah. Ya berjuang teman-teman. Semua masih mesti berjuang. Jadi kita kerja aja gitu. Kadang dulu saya juga berpikir ya, orang kalau ngelihat kayaknya luar biasa. Sebenarnya waktu ngejalaninnya itu kita benar-benar babak belur karena kita kayak berani untuk apa ya? Misalnya ya, pokoknya kita punya income berapapun, terus saya tuh benar-benar berani buat nyicil. Jadi kayak misalnya 70% saya pakai nyicil, ya udah saya maksa-maksain hidup dengan 30%-nya saya misalnya gitu. Jadi benar-benar kayak gitu loh, bukan yang model, karena saya cuma berpikir saya tuh nggak suka apa-apa yang lain. Saya tuh bukan model orang yang suka barang branded, beli barang-barang macam-macam. Enggak, saya nggak bisa pakai apapun. Karena kalau pakai apapun berasa kecekek. Jadi saya tuh nggak bisa pakai kalung, nggak bisa pakai apapun gitu ya. Saya punya jam aja baru dikasih sama leader. Saya nggak bisa pakai apapun. Jadi kalau pakai tas pun saya pakai tas branded. Saya juga nggak terlalu suka gitu, ribet buat saya ya. Jadi hidup ya biasa aja. Cuma saya tuh memberanikan diri sama suami untuk berani nyicil. Invest Nah kalau berani nyicil itu cicilan tuh gila banget kadang gitu loh. Income mungkin 80% buat nyicil. Jadi sisa hidup benar-benar kayak ngos-kosan gitu ya, ngos-kosan. Nah, ya kayak gitu ya. Tapi teman-teman menurut saya hari gini orang mesti berani untuk delay gratification ya. Kadang saya ngeliatin, saya nggak bicara benar salah gitu. Saya bicara ya hari gini saya dari dulu saya nggak setuju sama orang flexing menurut saya ya. Karena at the end of the day orang ikut kita menurut saya bukan karena flexing. Iya. Dan hidup kita ujungannya harus kita jaga buat hidup kita sendiri. Hari ini lo flexing segala macam, nanti kalau tuanya nggak punya apa-apa malah repot. Jadi lupakan saya nggak tahu tuh aliran bener salah ya. Tapi maksud saya nggak usah ributin soal gengsi, tapi pastikan hidup lo ke depannya cukup gitu loh. Yang penting lo bisa cukupin hidup lo bisa bantu orang sekitar lo bisa urus keluarga lo, dan lo bisa jaga buat masa depan lo. Sisa seputaran yang lain-lain untuk mengimpress orang itu jadikan prioritas terakhir. Iya. Gitu loh. Oke, senang banget. Hari ini kita bisa belajar dari Ciren tentang cara cari nasabah dan manage keuangan. Oke, sekali lagi tepuk tangan buat Ciren. Dan saya serahkan ke Ko Andre. Silakan Ko Andre.
Thank you banget, thank you banget. Kalau mau tepuk tangan paling meriah dong buat Ci Iren. Thank you banget Ci Iren. Thank you juga. Thank you banget Ci Iren. Silahkan duduk dulu Ci Iren, nanti kita foto bareng. Oke, thank you. Oke, perjuangannya Praha aja dilepas, tapi ke Legacy nggak dilepas. Oke, silahkan duduk semua teman-teman. Hari ini kita belajar, kita lihat sebuah fakta bahwa ngerjain prudensial dan bingung nanti nyari nasabah kemana ya. Ngerjain insurance bisnis, bingung nanti marketnya gimana ya, income-nya gimana ya. Hari ini kita bisa pecahkan mitos itu dengan sebuah fakta. 22 tahun di prudensial, oke. Hari ini berjaya, bisa 7 bulan tinggal di Australia. Saya masih ingat zaman-zaman setelah COVID tuh, Ci Iren di mana? Australia, Australia lagi. Oh, Zoom. Dulu Zoom konsel. Nah, oh di Australia lagi. Jadi hari ini kita belajar sebuah fakta, kita lihat sebuah fakta bahwa di bisnis insurance 22 tahun orang bisa berprestasi dan bisa terus berjaya. Tepuk tangan buat Ci Iren dong. Wow. Udah lama nggak pernah ketemu Ci Iren. Ketemu Ci Iren karena anak kita lagi study kampus tour kampus. Ada satu pasangan keluarga kayaknya oke, visualnya penampilannya oke, dan kita bisnis prudensial. Jadi gue penasaran dong. Gue deketin dia, ajak ngobrol. Ternyata dia adalah timnya Ci Iren. Jadi akhirnya gue foto, oh iya gue sama Ci Iren. Oh akhirnya foto, bilang sama Ci Iren karena anaknya Ci Iren di Meli juga ya. Oke, karena anaknya Ci Iren sama-sama di Melbourne. Jadi pas ngobrol, timnya asik banget. Timnya itu sekarang, masih nggak sih jadi CTO masih ya? Jadi CTO-nya Tokopedia. Oke, jadi background oke dan mau jalanin prudensial. Nah menurut saya hari-hari ini ketemu iya ya orang-orang yang zaman dulu ngerasa bahwa kayaknya insurance itu bukan sebuah jabatan yang bergengsi. Kayaknya bukan pilihan karir yang oke. Tapi kalau kita bisa tahu, teman-teman hari ini bersyukur boleh dapetin sebuah display bukan hanya sebuah mitos, tapi fakta. Bahwa kalau kita mau habis-habisan, kalau kita mau invest waktu habis-habisan, tenaga kita habis-habisan, sebenarnya hari ini bisa belajar dari seorang Ci Iren Hadiprojo. Punya apartemen di di Melbourne, itu paling murah itu nggak ada yang di bawah 1 juta US dollar, itu kayaknya nggak ada lah. Teman gue kemarin baru mau beli ya 3 juta. Oke, 1 juta itu 10 M lebih. Jadi 10 M aja nggak ada lah setahu gue di Melbourne beli apartemen yang di bawah 10 M, setahu saya loh nggak ada loh. Gitu. Jadi dengan keadaan begitu, punya anak, bisa jalan-jalan, dan hari ini sharingnya Ci Iren simple. Sales ID-nya bukan banyak sekali, oke, presentasinya bukan powerful gimana, tapi keunggulannya Ci Iren adalah dia boleh punya approaching yang interest sama orang lain. Bilang kiri kanannya interest sama orang lain. Oke. Ketemu orang, lupain gengsi. Ci Iren bilang, oh kayaknya gak bergengsi. Pada awalnya kita ngelakuin sesuatu yang sepertinya gak bergengsi. Baru kemarin banget saya jalan sore sama istri, sama Yoke jalan. Ada satu tetangga, hari gini Andre kalau kita ngerekrut, biasanya jarang orang nolak. Maksudnya ketemuan itu jarang lah. Ketemuan aja gak mau itu jarang. Ada satu teman, salahnya gue caranya kurang bagus. Saya mau coba rekrut, enggak mau. Padahal dia udah pernah main ke rumah, anaknya sering main ke rumah. Ini gue mau ceritain dia bisnis aja, telepon. Ndre, saya gak mau ketemu Ndre. Ini jarang-jarang ya ini begini ya. Tapi problemnya di gue, pasti karena skillnya gue kurang bagus lah. Cara pendekatan saya kurang bagus. Oke, istrinya pindah udah tinggal di US. Suaminya masih di Indonesia. Kemarin gue nanya, gimana? Pindah kapan Yusul? Masih gak tahu. Karena izinnya belum dapat buat dia. Di sana gue mikir iya ya sedih ya. Ingat sekali lagi problemnya di Andre. Gue yang kurang menjelaskan dengan bagus bisnis ini. Tapi itu gambaran yang gak menyenangkan ya gak sih? Betul? Kadang-kadang kita gak mau kehilangan gengsi. Tapi ternyata yang kita sacrifice
Yang kita korbankan itu waktu sama anak tuh. Terkadang kita nggak mau kehilangan gengsinya kita, tapi yang kita korbankan adalah kalau case-nya tadi, dianya ada di US, suami dan anak-anaknya masih di Bandung sampai sekarang. Nyusulnya kapan? Masih belum tahu kapan. Jadi kalau hari ini kita boleh punya kesempatan nih, boleh punya tools. Oke, boleh punya sebuah kendaraan berbisnis yang bagus. Saya pikir ini momen yang bagus buat kita boleh maksimalin. Yang setuju katakan yes. Bilang kiri kanannya, yuk kita maksimalin, yuk kita maksimalin. Oke, yuk kita maksimalkan setiap waktu yang ada. Sekali lagi selamat datang buat semua para teman-teman, para partner yang baru datang pertama kali, kedua kali ke tempat ini. Selamat datang. Selamat datang untuk kita boleh saling support semua dari teman-teman. Boleh maju bareng-bareng, boleh punya hidup yang berkelimpahan. Cukup buat saya, tadi kan Ci Iren bilang berkali-kali cukup. Benar. Prinsip kita adalah cukup buat saya, limpah buat orang lain. Buat gua cukup aja gak masalah. Tapi buat anak, buat istri, passionnya kita adalah ngasih Oh iya. Lupa ini aduh. Aduh, lupa. Ya. Ya, passionnya kita adalah nyenengin orang tua. Ya, passionnya kita adalah nyenengin anak. Sekali lagi tepuk tangan paling meriah dong buat Ci Iren dong. Thank you banget Ci Iren.